Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bagaimana sehat. keadaan di rumah? Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Weekly Talk 5, sharing penulisan artikel atau paper. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Ahmad Priharyanto. Terima kasih Bapak sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Evi Mulyani. Nggak apa-apa Ibu, semoga segera pulih Ibu. Lalu yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademik KPKN STAN, narasumber kita Bapak Suhud Tumpal Sinaga, dan juga Bapak Dian Aditya Safitra selaku moderator kita pada pagi hari ini, serta seluruh peserta acara yang saya sayangi. Nah Bapak Ibu, ada pepatah nih, katanya tak kenal maka tak sayang. Maka jangan sampai udah kenal tidak disayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Givania Dila Irwanda, mahasiswi PKN STAN, Prodi D3 Penilai di 2019. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, seperti biasa saya akan memberikan pantun biar Bapak Ibu makin semangat. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya akan membacakan panduan peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon mic dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Kemudian jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom, atau mungkin nanti akan ada opsional di mana bisa on mic kalau seandainya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Lalu dimohon kepada peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati agar seluruh informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown kita pada pagi hari ini. Yang pertama, akan ada pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri, dilanjutkan oleh pembukaan oleh Kepala P3M, yaitu Bapak Ahmad Priharyanto, dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari narasumber, lalu kita akan masuk ke sesi diskusi, dan kemudian akan ada penutupan oleh MC. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Priharyanto untuk memberikan pembukaan untuk acara kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad. Oke, matur nuwun Mbak Givani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang saya hormati Ibu Evi Mulyani sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik, kemudian teman-teman, semua teman-teman dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN, dan juga para hadirin semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara Weekly Talk ya, yang kelima. Nah, ini adalah acara mingguan kita ya kan, acara mingguan kita, dan alhamdulillah ini sudah sampai atau sudah kelima ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Pada Weekly Talk kelima kali ini, insya Allah nanti ada dosen kita Pak Suhud nih yang akan melakukan sharing terkait dengan penelitian dan akan dipandu oleh Mas Adit nih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Suhud dan Mas Dian Aditya nih. Bapak dan Ibu, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa acara ini adalah acara rutin yang membahas seluk-beluk terkait dengan penelitian dan kegiatan yang lainnya gitu ya. Intinya bahwa acara ini kita selenggarakan untuk saling berbagi ya kan, saling berkomunikasi ya kan, agar Bapak dan Ibu mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk melakukan penelitian dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada bangsa dan negara ini. Nah,
acara memang kita desain sersan ya, serius tapi santai gitu. Jadi yang kita bahas itu adalah terkait dengan ilmu-ilmu yang serius ya, tapi cara bahasnya kita santai saja, santai mawon gitu ya. Karena biasanya kalau santai itu katanya akan relatif lebih cepat masuk dibanding kalau kita tegang gitu ya. Karena kata orang nih katanya itu bahwa otak kita itu kan terbagi menjadi dua ya, ada otak sadar dan otak bawah sadar ya. Jadi kalau informasi yang kita rekam itu semuanya akan dimasukkan ke dalam otak bawah sadar. Nah, antara otak sadar dan bawah sadar itu ada membran itu ya. Membran itu kadang menyempit, kadang melebar gitu ya. Nah, untuk bisa memasukkan informasi sebanyak-banyaknya maka membran kita harus lebar. Nah, dan juga begitu untuk mengelut informasi dari otak bawah sadar kepada otak sadar kita juga membran kita harus lebar. Nah, cara melebarkan membran kita adalah dengan kita rileks gitu ya. Sehingga biasanya kalau kita rileks maka lebih banyak informasi yang bisa kita peroleh kita simpan gitu ya. Sama seperti kalau kita ujian tegang itu, karena tegang maka membran kita agak menyempit sehingga informasi yang biasanya kita ingat begitu kita load ternyata nggak bisa kita load karena membrannya menyempit itu ya. Lebih-lebih nih biasanya kalau dalam waktu yang sangat buru-buru nih para hadi misalnya mau ke kantor gitu ya, tahu-tahu lupa naruh kunci motor di mana gitu ya. Karena saking stresnya buru-buru ngejar presensi. Kalau sekarang sih enggak ya Pak Hadi ya, karena presensi dari rumah gitu ya. Ngejar presensi akhirnya bingung naruh kunci motor di mana gitu kan ya. Gitu. Tapi begitu sholat Allahu Akbar lagi santai tahu-tahu inget kunci motor kan saya taruh di atas kulkas gitu ya Pak Hadi ya. Oh gitu. Jadi jadi kali ini juga diskusi kita santai saja, tapi insya Allah walaupun santai, banyak ilmu yang nanti akan di-sharing oleh Pak Suhud dan dimoderatori oleh Mas Adit ya. Dan monggo teman-teman sekalian manfaatkan kesempatan ini untuk saling berdiskusi, saling berbagi gitu ya, saling berdiskusi, saling berbagi dalam suasana yang ceria, biar imun kita juga tetap naik ya kan, dalam suasana yang menyenangkan gitu ya. Apalagi MC kali ini tadi sudah disampaikan Mbak Givani ya kan, dengan sangat ceria sekali gitu ya, dengan background yang juga sangat ceria, cocok sekali saya kira Jumat kali ini nih Mbak Dia ya. Jadi monggo manfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira saya nggak usah berpanjang lebar karena kalau berpanjang lebar nanti malah habis waktunya untuk saya ngomong. Terima kasih banyak Mbak Givani, terima kasih Mas Suhud dan juga Mas Adet. Secara resmi Weekly Talk untuk yang kelima ini saya buka. Oke, matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Nah, tadi seperti yang sudah dibilang sama Pak Ahmad, tanpa perlu kita menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu akan ada sharing pengalaman dari narasumber. Untuk moderatornya, Bapak Dian Aditya, saya persilahkan Pak Adit. Oke, makasih Mbak Givani. Mohon izin Bu Dia, Pak Pri, izin apa ya? Izin menengahi ya. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih Muhammad ya. Langsung aja MC ke Mas Suhud, tapi nggak apa-apa. Tadi Pak Pri nyinggung-nyinggung masalah membran lebar. Saya mikir kalau ikut Weekly Talk banyak informasi yang masuk ya. Kalau nggak ikut jadinya apa ya? Yang lebar itu peluang untuk makannya. Jadi ingat Pak, sudah hampir setahun saya naik 5 kilo Pak gara-gara WFH. Jadi sebaiknya kita harus sering-sering buat kegiatan kayak gini ya, biar waktu luangnya terpakai, bukan untuk makan mungkin ya. Oke, narasumber kali ini dari jurusan pajak lagi, mungkin Bu Diah bisa dicoba narasumber dari jurusan lain biar lebih bervariatif kali ya. Karena kalau seingat saya tempo hari Mas KP dari jurusan pajak, ini Pak Suhud dari jurusan pajak lagi. Ini udah minggu kelima. Kali ini kita akan mendatangkan Pak Suhud ya. Pak Suhud ini kalau saya lihat histori penelitiannya ini partner penelitiannya Mas KAP nih ya. Ada terkait Benford saya sampai susah bacanya nih. Terkait Benford, hukum Benford, kemudian terkait eksperimen penelitian, kemudian lebih banyak
Pak Suhut ini tulisan-tulisan populer ya. Banyak banget tulisan yang saya temukan itu ada di Kompas, kemudian di media-media online seperti di DTC dan sebagainya. Dan memang pemerhati tentang kebijakan perpajakan. Nah, kali ini Pak Suhut sepertinya akan berusaha sharing terkait penelitiannya yang berjudul apa nih? Comparable Study on Tax Treatment on Charitable Contribution Lesson from Indonesia. Kalau nggak salah nih baru di seminar kan Pak ya? Apa sih? Di conference kan Pak ya? Juli lalu ya. Jadi ini masih fresh banget. Mungkin nggak berlama-lama, langsung aja Pak Suhut bisa ceritakan penelitiannya tentang apa. Kemudian mungkin sedikit pengalaman tentang conference ini, kalau nggak salah conference-nya internasional karena ada di Osaka, Jepang. Nggak tahu Pak Suhutnya ke Jepang beneran apa online, Pak? Monggo Pak Suhut, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pak Ahmad Pri yang terhormat, Bu Evi, Wakil Direktur, dan Bapak Ibu dosen PKN STAN yang saya muliakan, luar biasa. Saya grogi nih Pak, untuk ngomong di depan Bapak Ibu dosen nih saya grogi. Jadi benar tadi kata Pak Ahmad Prito ya, kalau bisa santai gitu, lebih ini ya. Perasaan saya kemarin pas conference, saya ikut conference baru pertama kali Pak Adet. Jadi saya baru sekali itu doang tuh ikut conference. Pengen tahu juga sih, kata orang kalau dosen mesti nggak pernah ikut conference gimana gitu. Apa sih hebatnya conference, saya kirain gitu. Iseng-iseng aja di submit, diterima. Terus begitu ngikutin conference juga ya biasa-biasa aja, ternyata gitu-gitu doang gitu. Nggak ada giginya, nggak ada deg-degannya. Tapi pas giliran di sini nih baru saya grogi. Ya berarti di-share Pak itu tips untuk tidak deg-degan pertama kali conference Pak. Oh enggak Pak? Nggak ada tipsnya Pak, nggak ada tipsnya. Bukan nggak ada ya? Karena nekat online aja Pak ya. Oh, iya. Karena online. Jadi kita conference juga, saya juga nggak tahu tuh, baru sekali itu saya conference. Kalau Bu Diah kan udah hari-harian tuh sama Bapak Ibu yang lain, udah biasa lah gitu. saya ya nggak tahu juga suasananya bagaimana gitu kan ya. Nah ternyata yang ikut conference itu nggak cuman sekitar 10 orang gitu ya. 10, maksudnya yang di online begini kan, pakai Zoom juga sekitar 10, paling 15 lah, nggak lebih 15 orang. Yang on cam, yang nyalain kamera paling 2 atau 3 orang gitu, yang lainnya mati semua kamera. jadi perasaan pas presentasi itu kayak nggak ada apa-apa gitu, waktunya juga cuma 15 menit kan. Jadi ya jauh lebih grogi saya presentasi di depan Bapak Ibu dosen. Itu saja. Ya wes, kita off cam kan gitu ya. Ya Pak Suhut ya, kita off cam ya. Nah itu Bu Dia. Kemarin minggu lalu tuh Bu Hane kan bilang, Bu Hane bilang tuh 2 minggu lagi gitu. Saya ya oke siap Bu, 2 minggu lagi sih. Saya pikir masih jauh gitu. Tiba-tiba minggu ini gitu. Waduh, saya langsung grogi gitu, langsung keringat dingin. Maaf Pak, mumet. Iya. Saya mau ngomong apa Bu? Saya tanya gitu. Ya udah, yang kemarin conference itu aja katanya. Ya udahlah. Saya juga bingung mau ngomong apa. Jadi mohon izin Bapak Ibu, karena saya nggak tahu mau ngomong apa, jadi mungkin saya mau ulangi aja yang kemarin di conference itu ya. Nggak apa-apa Pak. Dan karena kemarin di conference pakai bahasa Inggris ya, saya sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Jadi, ya Pak. lebih gampang, saya nggak pusing. Izin share ya Bapak Ibu ya, Pak Adet. Iya, monggo Pak. Nah, sebelum dimulai boleh nanya nggak Pak? Langsung nanya. Itu kok ada UI sama PKN STAN-nya Pak? Historinya gimana itu Pak? Ya ini Pak, ini kan bagian dari disertasi saya sebenarnya di UI. Jadi ya iseng-iseng saya submit ya. Masuk begitu, ternyata Pak ya. Oke Pak, monggo Pak. Jadi memang di papernya juga saya tampilkan ini dua-duanya gitu Pak, UI sama PKN STAN, nggak apa-apa. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya juga menyampaikan ini ya karena nggak tahu mau ngomong apa yang lain. Jadi kalau nanti pas saya penyampaian kira-kira ada yang Bapak Ibu nggak mengerti atau bingung, ya udah disenyumin aja Pak.
Bukan apa-apa, karena saya juga nggak ngerti gitu. Jadi kita sama-sama senyumin aja. Ini ngomong apa gitu ya. Kemarin ini judulnya Pak, saya sebenarnya latar belakangnya saya bikin ini, saya pengen belajar sebenarnya. Dari dulu saya punya ketertarikan tentang kebijakan perpajakan ya, sebagai widesuara, sebagai pegawai DJP, mantan pegawai DJP, lalu jadi widesuara pajak, kemudian juga dosen di PKN STAN. Saya punya curiosity gitu, penasaran gitu. Kan seringkali kita lihat banyak pemberian insentif gitu kan ya, pemberian perlakuan perpajakan yang berbeda, insentif, fasilitas, atau apalah namanya, macam-macamnya. Apalagi pas zaman COVID sekarang banyak sekali insentif diberikan. Nah, setiap kali kita lihat kebijakan tersebut, argumentasinya selalu apa ya? Argumentasi pemberian insentif tersebut selalu bersifat deskriptif, kualitatif ya, kualitatif ya. Misalkan demi untuk mendorong perekonomian negara gitu, demi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, nah gitu kan kualitatif ya. Bagaimana cara mengukurnya? Nah itu kan kita juga bisa ngomong kalau cuman kualitatif begitu untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, sektor yang tertentu dibilang itu strategis. Kenapa sektor yang lain nggak strategis? Nah gitu kurang lebih ya. Barang tertentu diberi perlakuan pajak yang berbeda, tidak dikenai pajak. Kenapa barang yang lain tidak diberi fasilitas yang sama? Ah gitu kurang lebih. Nah, itu yang dari dulu sering apa ya, membuat saya penasaran gitu, dan saya baca di peraturan, di ketentuan, seringkali nggak ketemu jawabannya. Nah itu yang membuat saya latar belakang pengen belajar ini sebenarnya ya. Nah jadi saya tujuan bikin paper ini sebenarnya bukan pengen dapat paper apa di jurnal apa gitu, cuman pengen belajar aja, pengen tahu gitu. Nah setelah saya baca-baca baca-baca dan ya pelajari lah banyak beberapa yang berkaitan. Misalkan saya ketemu beberapa, misalkan ya karena ini kan paper ilmiah ya, harus ada introduction-nya yang ilmiah begini nih. Jadi saya ketemu lah ini ya, karena memang dan memang bukan hanya di Indonesia ya, di banyak negara itu banyak yang memberikan kebijakannya itu bukan hanya direct spending ya, tapi juga menggunakan tax expenditure, yaitu berbagai macam fasilitas, insentif, termasuk salah satunya insentif pajak gitu ya. Nah, itu memang udah jadi best practice lah bisa dibilang gitu ya di dunia perpajakan internasional, dengan berbagai argumentasi yang itu juga sudah diteliti oleh berbagai akademisi gitu ya. Misalkan argumentasinya demi untuk tujuan keadilan atau distributif ya, samalah kurang lebih seperti tadi itu kan ya, untuk membantu masyarakat miskin gitu, masyarakat yang kurang terlindungi, atau kalau konteks Indonesia misalkan untuk membantu Indonesia Timur atau apa daerah tertinggal T3 itulah gitu ya. Cuman ya itu, apa iya itu benefitnya lebih besar dari ongkosnya? Kan itu yang selalu menghantui saya. Apa iya itu benefitnya lebih, kalau iya berapa besar? Nah gitu kan ya. Jangan-jangan ongkosnya lebih besar dari benefit yang kita dapat. Nah gitu kurang lebih ya. Ya ternyata memang di paper-paper akademis juga sudah banyak yang mempertanyakan itu ya. Misalkan banyaklah di sini beberapa ya, bisa jadi pemberian insentif itu malah mengurangi penerimaan lebih besar dibanding benefit yang didapat, dan juga dia menimbulkan complicated, membuat kerumitan. Nah gitu, itu salah satu yang juga membuat saya penasaran tuh, kerumitan yang diakibatkan itu kelihatannya berlebihan, dan bukan hanya berlebihan, tapi seringkali karena kerumitan itu dalam administratif, dalam pelaksanaannya, seringkali malah membuat peluang-peluang untuk apa ya? Peluang-peluang untuk terjadinya penyelewengan. Nah, gitu kurang lebih ya. Penyelewengan baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, itu membuat saya mencari lagi lebih jauh. Nah, kemudian ketemu satu, karena ini kan luas banget ya, insentif fasilitas itu hampir di semua sektor, hampir di semua bidang itu diberikan. Jadi
saya mau konsentrasi bagaimana supaya fokus gitu. Nah, ketemulah satu sektor itu charitable contribution ini, ya, charitable contribution atau sumbangan sebenarnya ya. Kenapa? Karena charitable contribution ini merupakan contoh yang bagus untuk diberikan insentif dengan argumentasi tadi, yaitu argumentasi apa? Bahwa secara ekonomi charitable contribution ini contoh yang bagus untuk diberi insentif karena dia punya positive externality, kan gitu ya. Dia punya efek eksternal bahwa yang mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi yang dilakukan, yaitu charitable pemberian sumbangan itu bukan hanya dirinya yang memberikan sumbangan, tapi juga orang lain yang menerima. Itu kan langsung real ya. Beda dengan misalkan kalau seperti kemarin pemberian insentif atas PPNBM kendaraan bermotor, misalkan argumentasinya bahwa karena industri kendaraan bermotor itu adalah sektor industri yang strategis, melibatkan berbagai industri turunan yang menyuplai spare part dan sebagainya gitu ya. Kemudian melibatkan tenaga kerja yang banyak sehingga ini perlu diberi subsidi nih, PPNBM-nya dibebaskan. Nah, gitu ya. Emangnya sektor yang lain nggak demikian? Kan gitu kan pertanyaannya ya. Kenapa hanya kendaraan bermotor, hanya industri kendaraan bermotor? Emangnya sektor misalkan apa ya? Sektor yang biasa aja lah perdagangan. Emang nggak punya external effect, nggak membantu sektor-sektor yang lainnya? Emangnya nggak ada tenaga kerjanya? Sama juga kan gitu. Nah, jadi hanya kualitatif saja argumentasinya. Bagaimana untuk mengukur itu secara kuantitatif? Nah, yang paling bagus contohnya ini ya. Charitable contribution ini dia punya positive external effect dan juga dia sangat responsif ke insentif pajak. Dan ternyata memang data juga menunjukkan bahwa lebih mayoritas negara di dunia memang memberikan insentif atas charitable giving ini. Nah, cuman ya itu tadi ya, ada titik kritisnya karena bisa benefitnya lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, gitu kurang lebih ya. Nah, apalagi kemudian saya ketemu data bahwa Indonesia ternyata charitable contribution-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan negara lain. Maksudnya yang tercatat ya, yang tercatat di SPT. Yang ini kan kita bicara dalam konteks insentif pajak gitu. Nah, wajib pajak Indonesia yang memanfaatkan insentif pajak atas pemberian donasi ini ternyata sangat kecil dibandingkan dengan berbagai negara lain, gitu ya. Padahal Indonesia menurut survei juga ternyata adalah termasuk salah satu yang paling murah hati ya, cerita dibandingkan negara dunia kalau salah nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu lah. Masuk 3 besar di dunia lah. Orang Indonesia itu paling suka memberi, paling suka membantu gitu. Nah, kenapa kok data di SPT pemanfaatan sumbangan pajak atas pemberian donasi itu justru termasuk yang paling rendah, kecil sekali gitu dibandingin yang lain. Nah, apa yang masalah gitu kan? Jadi padahal kita juga punya insentif pajak atas pemberian sumbangan itu. Nah, itulah yang membuat saya coba pengen tahu gitu ya. Nah, saya pengen supaya jawabannya itu tidak lagi deskriptif, kualitatif tadi, saya pengen bisa dihitung. Nah, itu coba saya telusuri, ketemulah satu ini ada papernya SAES yang membuat formula untuk menghitung berapa besar external effect atau berapa besarnya insentif pajak yang optimal harus diberikan gitu ya. Berapa besar insentif pajak yang akan diberikan supaya optimal. Optimalnya itu bagaimana? Optimal secara total welfare gitu kan ya. Nah, itu dia buat penurunannya secara formula optimalisasi utilisasi, kurang lebih seperti ini, panjang lah, saya juga pusing baca gitu kan. Pokoknya intinya seperti inilah, bahwa optimal subsidi ya, dia bilang optimal subsidi itu setidaknya ada 3 variabel yang menentukan, dia bilang, yang menentukan untuk kita tahu berapa besarnya subsidi yang optimal gitu ya. Optimal itu maksudnya bagi total welfare. Nah, itu adalah yang pertama price elasticity of contribution. Jadi elastisitas harga dari sumbangan itu tentu akan menjadi satu variabel yang menentukan optimal subsidinya gitu ya. Kemudian yang kedua, variabel kedua itu adalah berapa besar crowding out efeknya ya. Crowding out karena biasanya sektor yang diberikan sumbangan itu bukan hanya dapat dilakukan oleh sektor private tapi juga dapat dilakukan oleh sektor pemerintah gitu. Nah, jadi ada efek crowding out-nya gitu ya. Kalau pemerintah melakukan tindakan yang sama bisa jadi
private akan crowd out gitu atau sebaliknya. Nah, gitu dihitung juga akan berpengaruh kata si size itu. Nah, yang ketiga itu adalah ini yang sebenarnya yang paling utama menjadi argumentasi pemberian insentif itu adalah size of public good effect-nya, alias kurang lebih ini mirip seperti besarnya external effect-nya lah gitu. Berapa besar sih external effect dari suatu tindakan ekonomi pemberian sumbangan ini. Nah, tiga ini akan mempengaruhi gitu ya. Dan tentu dia bisa positif atau negatif dari ini. Nah, karena itu saya coba telusuri lagi tiga variabel ini, ya, tiga variabel ini. Pertama, price elasticity, ya, elastisitas harga dari sumbangan. Ternyata dari berbagai literatur yang ada, ini sudah sangat populer, sudah sangat dari dulu orang mempelajari tentang elastisitas harga dari sumbangan ini, dari insentif maksud saya, elastisitas harga dari insentif ini. Dan misalkan yang sudah melakukan meta analisis juga sudah banyak. Nah, saya coba ambil satu aja yang melakukan meta analisis, itu range-nya itu sangat lebar ternyata. Dari 0 sampai -6, luas sekali lah, artinya sangat variatif. Sulit kita untuk menemukan satu angka tunggal yang bisa mewakili elastisitas dari suatu komunitas ekonomi gitu, misalkan satu negara. Hampir mustahil kalau kita mau menggunakan rumus formulasi size itu dengan menggunakan satu angka tunggal yang mewakili elastisitas dari insentif tadi ya, elastisitas harga dari insentif tadi ya. Nah, tapi meskipun demikian, dari beberapa literatur kita bisa lihat ada beberapa insight yang didapat ya. Misalkan jelas bahwa elastisitas itu variatif antara kelompok penghasilan gitu ya, orang kaya, orang miskin, orang menengah gitu berbeda elastisitasnya. Meskipun itu juga nggak konklusif juga ya. Kemudian in the long run dia lebih kecil dibanding short run, jadi ada efek jangka panjang dengan jangka pendek juga berbeda gitu. Jadi makanya pembuatan kebijakan juga memang dituntut untuk selalu adaptif karena memang berdasarkan hari ini belum tentu benar besok gitu ya. Jadi memang begitulah ya, dan semakin dinamis gitu. Kemudian elasticity itu juga menaik secara multi-kali tergantung subsidi rate-nya. Artinya kalau subsidi rate-nya semakin besar, elastisitasnya memang makin naik, tapi tidak sebesar sebelumnya gitu. Menaiknya itu makin kecil gitu ya. Jadi akan ada titik maksimal gitu ketika insentif dinaikkan terus, itu malah bisa jadi optimal welfare-nya bisa turun jadinya gitu ya. Jadi ada titik maksimalnya yang itu kita nggak tahu juga di mana gitu ya. Lalu elasticity charitable contribution ini menggunakan mekanisme rebat itu juga bisa berbeda dengan menggunakan matching mechanism. Nah, ini juga sebenarnya secara matematis ekonomi sama saja ya, dibuat si beberapa peneliti ini sebenarnya secara hitungan ekonomi angkanya itu nominalnya sama besar insentif, hanya beda mekanisme aja. Satu pakai rebat, satu pakai matching. Nah, gitu doang ya, tapi ternyata elastisitasnya bisa berubah. Nah, ini memang sebenarnya menunjukkan, menggambarkan bahwa perilaku pelaku ekonomi ini memang tidak semata hanya dapat diukur dengan instrumen ekonomi, tapi juga ada instrumen psikologinya sebenarnya kan, karena ini kan yang melakukan manusia semuanya. Jadi tidak melulu teori-teori ekonomi itu semua berlaku kepada setiap manusia, dan belum tentu juga orang paham apa itu mereka perilaku tindakan respon manusia seringkali instinktif ya, tanpa berpikir tentang untung rugi. Misalkan seperti ilmu ekonomi kan bilang setiap manusia merespon dengan berpikir untung rugi ya. Kayaknya nggak selalu lah setidaknya gitu ya. Ada faktor psikologis manusiawinya yang bisa jadi jauh lebih kental gitu. Nah, kemudian juga subsidi rate itu seharusnya tidak diikat dengan tarif pajak penghasilan. Misalkan seperti yang sekarang kita pakai di Indonesia, kita kan memberi insentif pajak atas sumbangan itu kan sebagai deductible cost 100% gitu ya. Nah, ini kalau kata si size itu nggak benar secara teori gitu ya, karena elastisitasnya itu berbeda. Nah, seharusnya itu dipisah, tarif penghasilannya berapa, tarif PPh-nya berapa, tarif subsidinya berapa, harusnya berbeda gitu supaya optimal gitu. Nah, lalu
variabel kedua adalah tentang crowding effect. Nah, crowding effect juga banyak ternyata sudah dilakukan ya, dan dia variatif juga, range widely gitu ya, dari berbagai macam kondisi gitu, menunjukkan crowd effect-nya juga bisa berbeda. Nah, artinya ada banyak aspek yang harus diperhatikan untuk kita bisa sampai kepada satu angka yang bisa kita gunakan untuk mewakili satu komunitas ekonomi. Nah, itu yang sangat sama seperti tadi, nyaris impossible dalam hal mengukur elastisitas, dalam hal mengukur crowding effect juga itu nyaris impossible gitu. Nah, apalagi yang variabel ketiga yang external effect, yang external effect tadi ya, itu bahkan secara literatur pun saya coba telusuri, itu nyaris nggak ada yang mengukur. Artinya apa? Memang sangat sulit untuk diukur secara empirik gitu ya. Jadi ya gitulah faktanya ya. Nah, karena kebingungan saya itu untuk apa? Untuk menerapkan formulasi size itu ke dalam applicable-nya seperti apa? Nyaris nggak mungkin di aplikasi. Nah, saya coba melakukan comparison aja, perbandingan gitu, bagaimana perlakuan pemberian insentif pajak atas sumbangan ini di berbagai negara. Nah, memang di berbagai negara ternyata seperti tadi udah mayoritas negara memberikan insentif. Nah, itu kemudian saya telusuri ada beberapa aspek yang penting untuk menentukan bentuk-bentuk insentif di setiap negara itu berbeda-beda dalam hal apa saja. Nah, dimulai dari skemanya, skema pemberian insentifnya, lalu batasannya, batasan maksimum yang dibolehkan atau minimum juga mungkin, lalu tujuan pemberian sumbangan yang diberikan insentif, lalu mekanisme pembuktian, lalu pemberian sumbangan ke luar negeri, dan bagaimana perlakuan untuk sumbangan dari perusahaan dibandingkan dengan sumbangan pribadi gitu. Nah, inilah kemudian saya telusuri dari komparatifnya, ada banyak sekali dari insentif skemanya aja, ada beda-beda ya, ada yang deductible seperti di Indonesia, ada yang tax credit, ada yang hybrid campuran, ada yang matching, nah di UK sama Singapura, lalu ada yang percentage allocation, ini sebenarnya bukan skema insentif sih. Lalu ini threshold-nya macam-macam juga, ada yang menggunakan persentase, ada yang menggunakan nominal, dan seterusnya gitu. Kemudian tujuannya juga macam-macam, ya ada yang menentukan juga, dan hampir sama sebenarnya dengan di Indonesia. Setelah saya lihat ya, hampir sama, itu mereka juga menentukan untuk sumbangan yang tujuan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ilmu pengetahuan gitu misalkan, itu dibolehkan. Nah, miriplah seperti di Indonesia ya, dan itu sama-sama ya subjektif sebenarnya ya. Kalau itu yang membuat penasaran saya dari awal itu kan sebenarnya sama-sama subjektif. Jadi ya udah, memang begitu best practice-nya ya. Lalu mekanisme proofing-nya saja yang mungkin agak berbeda ya. Beberapa itu masih manual seperti di Indonesia misalkan, tapi beberapa itu sudah nyaris fully automatically. Ya, jadi begitu seseorang memberikan sumbangan, langsung saat itu juga data sumbangan itu langsung nongol di data SPT-nya gitu ya, sehingga berapa besar insentif yang dia dapat langsung kehitung di situ otomatis. Nggak perlu ada pembuktian lagi, nggak perlu ada tetek bengek yang lain lagi ya. Dan entah kenapa apa itu ada hubungan atau enggak, misalkan yang di Inggris dan di Singapura itu tingkat pemberian sumbangannya memang lumayan tinggi ya. Nah, itulah yang kemudian saya coba apa namanya itu sarikan gitu ya, bahwa ya memang benar ada teori untuk menghitung kuantitatifnya ya, tapi nyaris tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata gitu ya. Sangat sulit untuk menemukan berbagai tadi angka secara empirik mewakili satu komunitas ekonomi dalam satu waktu, karena itu selalu berubah seiring waktu, juga berubah, regional juga berubah, umur juga mungkin berubah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ya sudah, yang bisa dilakukan cuman ya melihat dari best practice itu palingnya. Gitu paling. Itu sih mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan kemarin di konferennya. Seperti tadi saya sampaikan, saya juga bingung nih sebenarnya apa yang saya sampaikan ini. Mungkin itu aja Pak Adet. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Adet. Terima kasih Pak Suhud. Wah, ini berarti waktu untuk diskusinya lumayan banyak nih. Jadi saya sedikit sedikit simpulkan. Awalnya Pak Suhud berusaha membuat
kajian yang kuantitatif ya Pak ya, yang terukur dengan menggunakan 3 variabel. Elastisitas, crowding out effect, sama eksternalitas. Ternyata yang elastisitas sama crowding out effect lumayan banyak penelitiannya sehingga bisa diadopsi mungkin ya. Tapi sayangnya yang eksternalitas agak sulit, bahkan mungkin nyaris tidak ada, sehingga penelitiannya bergeser menjadi komparasi antar negara. Dan sepertinya ini pendapat pribadi aja ya, saja ya. Banyak kebijakan-kebijakan di Indonesia itu kan literaturnya tuh sangat minim ya. Dan menurut saya literatur yang komparatif ini sangat diperlukan, dan itu apa ya, untuk beberapa kampus itu saya diskusi itu di pengelola jurnalnya tingkat citasinya lumayan tinggi. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat Bapak teman-teman dosen yang lain. Siapa tahu ada satu kata kunci yang sedang ngehit di Indonesia tapi literaturnya sangat sulit dicari. Mungkin ada literatur bahasa Indonesia, sehingga jangan segan untuk membuat kajian sederhana berupa studi komparasi antar negara yang mana bisa dipublikasikan atas nama ada email-emailnya PKN STAN-nya, dan itu lumayan apa ya, lumayan menarik jumlah citasi. Ini diskusi dari teman-teman pengelola jurnal lain ya. Ya, walaupun itu enggak apa namanya, ada beberapa teman yang beranggapan itu terlalu sederhana, tapi menurut saya impact citasinya itu cukup apa ya, cukup lumayan menguntungkan lah, terutama bagi jurnal apa untuk akreditasi kampus dan lain sebagainya. Terus kemudian mungkin dibuka aja ya diskusinya ya, monggo teman-teman dosen, ada yang pengen didiskusikan? Silakan, ada yang udah open mic nih kayaknya. Izin. Monggo, Mas. Wah, kok ganti helm ya, Mas? Monggo, Mas. Ini larang sumbu izin. Oh, iki kok ora ono suarane maneh. Ayo, monggo, Mas. Wah, ini gara-gara tadi ini sesuai dengan arahan Pak Pri Haryanto, kayaknya masih belum familiar ya, Pak. Wah, betul juga ternyata. Saya nggak ngerti cara makainya rupanya. Kan dibeliin anak saya bos kemarin itu, bos. Waduh. Ya. Waduh, ternyata nggak canggih sayanya. Mungkin ini ya, bukan apa ya, bukan sekedar tanggapan aja ke Pak Suhud. Pak Bos, ini kalau saya nih ya, kalau saya, misalkan saya zakat gitu ya, zakat kan ya termasuk charity juga kan, sumbangan kan, saya zakat. Terus dari lembaga zakat itu saya dapat tanda terima yang katanya bisa dipakai sebagai bukti untuk SPT tahunan. Kalau saya jadi wajib pajak, ya nggak bakal tak masukin SPT, Pak. Itu, Pak. Dan nanti kalau tak masukin SPT, masalahnya, kan saya nih SPT saya. Lalu tak tambahin zakat itu kan nanti jadi LB saya. Malah jadi repot. Puyo saya sama KPP. Males, Pak. Malah repot. Ngapain saya cari masalah itu? Kalau orang Jawa bilang, bagaikan ular itu mencari gepuknya itu. Gepuk itu apa, Pak Bos? Gepuk itu bahasa Indonesianya. Gepuk. Pentung lah, pentung. Mencari pendungan, ular mencari pendungan itu. Jadi ya nggak bakal tak masukin, Pak. Kalau misalkan saya tinggal di Australia, saya nyumbang ke misalkan Good Samaritan gitu ya, Good Semi gitu, lah itu nanti bisa saya klaim ke SPT tahunan di Australia. Itu nanti mereka bakal LB, dikasih LB-nya, nggak bakal ditanya-tanya, saya kasih aja. Gitu. Langsung tahu-tahu akhir tahun akan ada cek kiriman dari ETO yang bisa saya cairkan ke bank. Nah kalau di sini kan saya mesti dipuyok-puyok dulu Pak, oleh orang KPP, Pak, diteliti dulu lah, di apalah segala macam lah. Makanya nggak tak masukin, Pak. Saya nggak mau cari masalah dengan orang KPP, Pak. Hidup saya sudah penuh dengan masalah, Pak. Itu mungkin perspektif saya selaku wajib pajak, Pak. Iya, makasih Pak Agung. Sebelum itu ngomong itu, saya mau tunjukin dulu nih. Nih, saya pakai mic ini loh, Pak. Nih, ini kalau susah-susah pakai headset yang kualitasnya kadang-kadang pakai susah. Nah, pakai yang ini nih, Pak. Nih. Mic out apa nih namanya? Saya Standar beli dari YouTuber itu, Pak. Iya, banyak YouTuber pakai begini nih. Kayak yang buat di TV itu, Pak. Itu kan kemoceng gitu, Pak. Itu kemoceng apa mic itu? Bukan kemoceng, Bu. Tapi kalau mau berdayakan kemoceng juga mungkin bisa sih, jadi masukin sambungin ke mic.
biasanya buat outdoor itu, Pak. Iya, buat outdoor bisa. Tapi buat indoor juga dia suaranya jadi lebih clear, nggak banyak noise gitu, Pak. Gangguan suara kadang kan anak saya tuh di samping lagi sekolah juga, Pak, 2 orang. Suaranya nggak masuk ke sini gitu. Buat kumis juga bisa tuh. buat KLC nggak ditolak lah buat KLC. Iya gitu, Pak. Nanti kalau mau beli saya itu, Pak. Dropship lah. Kasih linknya, Pak. Bukan dropship. Oh, ini endorse nih berarti. PO nih. PO nih, Ini Pak. nggak boleh Aduh, nihil Pak Diskonnya Sur. viral. itu. Diskonnya viral. KPO nih. Nggak boleh nihil itu. Grup buy biar murah. Iya. Nah, soal apa zakat itu ya memang benar sih, Pak. Cuman saya nggak tahu nih para pakar KUP kayaknya kan kita juga punya pasal 17C, 17D kan ya. Kalau memang cuman lebih bayar kecil-kecil gitu kan langsung otomatis diberi pembayaran pendahuluan sih. Tapi Tapi diteliti, Pak. Kan diteliti, Pak. Masih tetap Ya, aja diteliti mereka sih, masih. diteliti kan. Iya, Memang. ribet lagi tuh kan. iya. Dan satu yang saya temukan di komparatif ini juga salah satu tadi yang seperti Singapura dan UK itu, kelebihan mereka sebenarnya di itu mekanisme itu. Kalau Iya. formulanya, rumusnya semua teorinya sama, tapi Betul. mekanisme mereka jauh lebih simpel dan otomatis. Itu sebenarnya kuncinya. Betul. Administrasi. Betul. Nah, kalau saya mesti diteliti dulu sama KPP, nanti mereka nanya-nanya dulu lagi. Wah, daripada saya cari masalah, hidup saya udah penuh masalah, nggak usah lah. Lagian Iya, cuma betul. gitu-gitu aja kan. Tapi Ya, memang nanti- kalau di Australia gitu kan orang nyumbangnya sering, Pak. Mereka tuh banyak nyumbang karena motifnya ada dia. Karena supaya dapat tax refund di akhir tahun. Iya, dapat tax refund ya. Salah satu motifnya tuh itu. Nanti Pak Agung usul lah ke kontonya di itu Pak Suryo tuh. Supaya dibikin Iya sistem tuh. ini. Itu gimana sih itu? Kok malah yang diurusin malah PPN dihapusin BKP non JKP itu kan pening itu kepala. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman yang lain. Tapi menarik juga tuh Mas, kan prosedur itu udah disampaikan bahwa menjadi salah satu penyebab ke compliance-nya WP itu turun ya. Ada beberapa penelitian bilang begitu ya. Untuk jenis pajak tertentu, untuk jenis layanan tertentu. Kalau misalnya ini ditekan, mungkin tadi datanya Pak Suhud yang lapor di SPT-nya itu sedikit mungkin bisa meningkat. Tapi ya mungkin ada trade off-nya kali ya. Ya saya perlu diteliti lagi tuh. Mungkin teman-teman dari Tax Center ya bisa menginisiasi penelitian terkait. Oke. Mungkin ada bahan diskusi lagi mungkin dari Ibu dosen terbaik, ada pertanyaan sepertinya sudah menunjukkan gestur Lagi bertanya. mumet, maaf. Bentar, Pak. Oke. Monggo yang lain? Izin, Mas. Oke, monggo, Mak. Pak Ano. Wah, ini kalau eksternalitas telur asin nggak ada ini. Kalau Pak Presiden Tadi Pak Suhud ini teman bermain tenis ini. Luar biasa kalau udah mulai mukul ya. Lama nggak ikut, Pak. Udah lama. Sejak corona nggak berani lagi. Saya. Boleh. Siap. Ini Pak Suhud. Jadi saya mau nanya ini teori utamanya apa ya Pak Suhud? Ya itu tadi, Pak. Yang saya cari-cari ya ketemu si size itu, Pak. Si size. Iya. Jadi Yang kalau saya melihat baca, teori utamanya itu ya dibandingkan dengan yang jurnal-jurnal itu. Jadi yang menjadi apa kan kita perlu tahu kira-kira apa lagi yang bisa diteliti dari permasalahan ini ya. Jadi kira-kira apa yang perlu diteliti lagi gitu. Karena memang kalau kita lihat ya charity itu kan pada dasarnya kan beda dengan pajak ya. Karena pajak kan memaksa ya, bukan kalau sumbangan itu kan memang kalau di artinya kan pajak itu sumbangan wajib, tapi pada dasarnya bukan sumbangan charity ya. Karena meskipun orang Indonesia charity-nya luar biasa, tapi pada dasarnya karena sumbangan itu bersifat sukarela ya. Kalau di pajak kan bersifat memaksa. Jadi mungkin apakah memang ya berpengaruh negatif terhadap pajak ya? Atau gimana Pak? Gitu aja Pak, terima kasih. Waduh, makasih Pak Soekarno. Nggak tahu juga saya jawabannya itu Pak, gimana itu. Tapi apa ya, satu insight yang bisa saya dapat dari ini sih, dari paper ini, misalkan
bahwa memang benar setiap pemberian expenditure sebenarnya ya, maksudnya perlakuan perpajakan yang berbeda dibandingkan yang standar gitulah ya, itu harus memang jelas argumentasinya gitu ya. Jangan kesannya argumentasinya dibuat-buat gitu, mengawang-awang kayak tadi demi untuk mendorong ekspor, demi untuk pertumbuhan ekonomi, semua juga mendorong pertumbuhan ekonomi kan. Kalau mau ditanya semua sektor apa yang nggak mendorong sektor ekonomi gitu, mendorong pertumbuhan ekonomi kan semua juga mendorong. Kenapa yang ini diberi insentif, yang lain enggak gitu. Ya, itu memang satu memang harus clear ya. Nah cuman ya itu tadi balik lagi ke penasaran saya dari awal itu sulitnya minta ampun untuk menentukan itu secara kuantitatif gitu. Nah, tapi ya minimal ya jangan terlalu mengada-ada banget lah gitu aja sih. Ngono yang ngono mbok ojo ngono ya gitu juga balik lagi. Iya. Siap. Matur nuwun, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada tambahan pertanyaan. Pak Karno ini evaluator penelitian saya. Tuh, saya ada di deg-degan. Saya aja deg-degan, Mas. Oh ya, Pak Sud, kalau boleh nanya, tadi kan si Sen itu kan. Oh, monggo, Mas Radi. Ini Pak kembarannya Pak Direktur nih. Direktur Monggo, dulu Mas. sebelum moderator belakangan Pak moderator. Oh iya. Monggo Mas Radi. Yang pertama nggak tahu apa jadi mungkin yang terkait itu dulu ya, yang terkait dengan penelitian ini saya agak lupa ini tadi apa, cuman kalau saya mau komentari yang crowding out itu memang benar ketika memberikan insentif ya pajak misalkan kepada atau mengenakan pajak terhadap sesuatu harus dipertimbangkan juga efeknya, apakah itu nanti misalkan pajak insentif pada sumbangan, jangan-jangan ketika dikasih insentif itu sumbangannya jadi malah berkurang gitu. Jadi kan kita butuh untuk barang publik sekian triliun. Nah itu dikasih insentif udah dari sumbangan udah mencapai misalkan 100 triliun, dari sumbangan udah kecapai 50 triliun misalkan kayak gitu kan ya. Kita pengen menaikkan dengan insentif. Jangan-jangan dikasih insentif itu malah jadi 40 triliun gitu. Jangan-jangan ya, tapi memang perlu diteliti. Cuman yang pertanyaan saya mungkin tidak terkait dengan itu. Sekarang kayaknya banyak perusahaan itu mendirikan universitas ya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Banyak perusahaan yang agak itu kayak Telkom, terus kayak sini Pembangunan Jaya gitu, dia mendirikan universitas itu ada kaitannya sama pajak apa enggak ya? Kira-kira itu kenapa ya mereka mendirikan universitas itu? Kalau sorry kalau menyimpang. Kalau elastisitas yang tadi Pak, yang elastisitas itu yang long run itu ya, biasanya kalau long run itu cenderung lebih elastis, lebih lebih elastisnya lebih besar. Efeknya di long run itu makin kecil gitu, Pak. Di short run efeknya masih kerasa. Teorinya itu lebih besar harusnya. Kalau teorinya biasanya lebih besar, jadi lebih goyang-goyang Mas ya. Mereka bisa menyesuaikan sehingga lebih elastis gitu. Teorinya ya, cuman kalau penelitian kan lain biasanya. Kadang-kadang bisa berbeda dengan teori. Teori Jonathan siapa tuh? Jonathan Soekarno siapa ya? Nah, di bukunya Menkyu lah kira-kira, Menkyu aja marahin Pak Firdaus saya. Itu semacam memang di long run biasanya lebih besar dibandingkan dengan short run. Dan kalau elastisitas rata-rata memang kalau kaitannya sama itu kalau cenderung elastis itu kan cenderung cepat berubah itu ya. Ketika kayak misalkan kalau sini barang mewah itu ya, barang mewah itu kan cenderung elastis karena orang nggak butuh gitu kan ya, orang nggak butuh, jadi orang ketika harganya naik dia bisa berubah gitu kan, dia pindah aja, orang nggak butuh pindah aja gitu kan, maka ketika harganya diturunkan itu permintaannya ada kemungkinan naik gitu. Jadi ketika barang mewah itu pajaknya diturunkan ada kemungkinan pendapatannya lebih gede, cuman ya nggak adil gitu. Kayak kebutuhan pokok itu sebenarnya kan inelastis ya, orang butuh semua. Jadi ketika dikenakan pajak itu ada kemungkinan orang berubah konsumsinya itu sedikit dan ada kemungkinan pajaknya naik emang gitu kan. Cuman kan itu enggak, dalam tanda kutip tidak adil aja. Masalah keadilan itu yang kadang-kadang memang
Kok malah cerita saya. Terus itu yang itu aja sih. Jadi Ya tadi pertanyaannya apa, Mas? pertanyaannya yang tadi kenapa banyak banyak perusahaan mendirikan universitas itu. Ya nggak ada kaitannya malahan. Monggo Pak Suhud, mungkin ada opini mungkin ngomong Nggak apa? tahu saya, Pak. Kalau Kenapa? saya jawabnya tanya kampusnya lah Pak. Mosok aku roh ya. tapi anu loh Mas, itu objek penelitian loh. Siapa tahu kalau suatu pertanyaan nggak bisa ada jawabannya, penelitian. Ya, sampai objek KB terus neliti sendiri. Habis itu bingung sendiri. Jadi jawabannya singkat Mas Radi, nggak tahu. Monggo dilanjut. Oke, ada pertanyaan lain terkait charity dan pajak. Itu aku nanya dong Pak. Monggo Mas Suhud. Kebetulan bukan ini nggak terkait dengan charity-nya Pak, cuman modelnya Pak, model komparatif. Berarti kan Pak Suhud model studi komparatif gitu Pak ya? Betul nggak Pak? Iya Pak. Pak, aku mau tanya, maksudnya gini, kalau kita memodel studi komparatif gitu, berarti kita sudah, maksudnya apakah kita harus menentukan topiknya dulu gitu Pak ya? Maksudnya kan gini, misalnya, saya gini Pak, saya punya ide, misalnya saya pengen tahu studi komparatif terkait dengan pengelolaan dana haji di Indonesia, Malaysia kan misalnya gitu Pak ya. Maka kira-kira poin-poin kita tentukan terlebih dahulu poin-poin apa yang mau kita studikan komparatifkan, baru nanti kita masuk ke ininya gitu Pak ya, ke pengumpulan datanya gitu kali ya Pak ya. Saya mohon Pak, terus terang saya masih kebingungan nih. Saya mau mulai dari mana kalau mau belajar atau mau melakukan penelitian berkaitan dengan studi komparatif gitu Pak. Makasih Pak. Iya, makasih Pak Sofyan. Saya juga sebenarnya bukan melakukan ini dengan apa ya, dengan mindset seorang peneliti gitu, bukan sih Pak. Saya cuma benar-benar pengen belajar aja sebenarnya. Jadi bagaimana metode penelitian yang baik dan benar itu saya belum tentu tahu sebenarnya gitu. Cuman ya yang dari kemarin saya lakukan komparasi itu ya karena ketemu itu tadi dari alur tadi saya ceritakan kan sebenarnya prasaratnya tentang saya pengen menghitung sebenarnya mana sektor yang memang benar punya positif eksternal yang signifikan untuk diberi insentif pajak gitu. Jadi benefitnya nanti bisa lebih besar daripada ongkosnya. Nah dari penelusuran itu saya ketemu tadi mentok kan, ternyata secara teori nggak bisa dihitung tuh. Ya udah apa yang saya lakukan? Ya saya mikir-mikir. Kalau negara lain gimana ya mereka melakukan? Ya udah saya baca-baca, ya ujung-ujungnya jadi komparasi itu. Jadi kayak nggak sengaja sih Pak saya masuk ke komparasi itu. Jadi kayak model membandingkan aja Pak ya, praktek di negara ini gitu aja Pak ya? Iya, saya bandingin aja. Oke. Mereka memberikan insentif atas sumbangan ini seperti apa bentuknya, pertimbangannya apa gitu. Apa aja yang berbeda, seperti tadi skemanya beda, batasannya beda, definisinya beda gitu. Itu aja yang saya banding-bandingin. Oke Pak. Oke Pak. Thank you Pak. Nanti mungkin saya kalau ini saya juga soalnya begini nih saya mau ngapain gitu kan agak bingung juga kalau kita mulai sebuah kan itu yang membuat kadang kita jadi stuck-an gitu Pak ya. Ini mau ngapain kan pas kalau kita sudah komparatif. Mungkin nanti saya bisa ini Pak ya, berkenan Pak ya konsultasi kalau misalnya pengalaman Pak Suhud pas studi komparatif itu walaupun mungkin levelnya agak beda lah dengan Pak Suhud dan saya gitu. Siap Pak. Oke, tadi Mas Sofyan terkait teknik memulai penelitian studi komparatif ya. Mungkin nanti bisa dibuat kelas khusus jangan-jangan Pak Suhud. Apa namanya? Bimtek. Nanti Pak. Bimtek studi komparatif. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang bertanya mau terkait charity-nya, mau terkait metodenya, atau mungkin pengalaman kemarin conference online. Kalau saya dulu pernah conference online Pak internasional tapi pakai video Pak, jadi nggak ada deg-degan sama sekali. Jadi pas conference-nya video, jadi saya mikir direkam gitu Pak. Direkam ini apa serunya? Apa serunya? Alasannya takut para pesertanya terkena gangguan teknis. Jadi acaranya biar lancar dibuat video. Ya udahlah, orang Indonesia kesempatan video semua akhirnya. Oke, teman-teman lain monggo kalau ada pertanyaan silakan.
Mohon izin Pak, Nggih, monggo, Mbok. boleh. Nggih, silakan. Mohon izin saya nggak pakai kamera, lagi pakai handphone. Ya. Ini mohon izin bertanya Pak Suhud, kalau ini komparasinya misalnya diturunkan ke daerah misalnya untuk Indonesia, kemudian komparasi beberapa daerah misalnya berkaitan dengan pajak daerah itu nggak memungkinkan ya Pak. Maksudnya kan ada daerah-daerah yang kita kenal misalnya kita lihat dari pengelola kayak misalnya Basnasnya gitu ya, yang perolehannya besar kemudian dibandingkan dengan yang tidak gitu. Kemudian kita lihat signifikansinya di penerimaan pajak daerahnya gitu. Apakah memungkinkan ya Pak Sud? Ini cuma ini saja sih, benar-benar ingin tahu sama ini, bukan konsep peneliti. Terima kasih Pak Sud. Iya. Makasih Pak Bu Sri. Apa ya? Kalau yang saya lihat sih seperti yang saya lakukan, mungkin studi komparasi itu tepatnya dilakukan orang ketika secara teoretikal memang sudah mentok. Mungkin ya, mungkin seperti pengalaman saya kan, saya jadi ke studi komparasi gara-gara secara teoretikal sulit ditunjukkan mana pilihan yang terbaik, opsi terbaik kan gitu kan. Tadi kan saya mengejar ke situ. Bagaimana opsi terbaik untuk suatu kebijakan gitu secara teoretikal. Nah, tapi karena itu sangat sulit untuk diaplikasikan, nah ujung-ujungnya saya jadi membandingkan, melakukan komparasi. Kenapa melakukan komparasi? Karena ya satu, karena tadi secara teori nggak bisa dulu dibuktikan ya. Kalau bisa dibuktikan udah langsung itu yang kita pakai. Nah, karena nggak bisa dipakai, nah kita mau lihat nih pengalaman orang-orang gitu, pengalaman negara-negara, atau dalam contoh kasus Bu Sri tadi mau per daerah gitu. Bagaimana pandangan mereka? Kebijakan itu kan merupakan perwujudan dari pemahaman mereka tentang suatu kasus kan ya, bagaimana memahami suatu masalah dan bagaimana menanganinya. Nah, itu mereka wujudkan dengan membuat polisi gitu, kebijakan-kebijakan. Nah, itu yang kemudian dilakukan komparasi, studi komparasi. Nah, mestinya itu bisa memberi insight, dan memang benar memberikan insight kan. Nah, apa yang dilakukan orang-orang negara-negara lain, apa yang dilakukan daerah-daerah lain. Dari situ kita bisa lihat opsi-opsi yang ada, mana yang lebih baik dibanding yang lain. Mungkin begitu sih. Plus minusnya gitu. Siap, terima kasih Pak. Nih. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih Bu Sri. Akhirnya pada ini ya punya bayangan, wah ternyata studi komparatif juga bisa jadi banyak penelitian juga buat teman-teman yang mentok. Kalau saya bukan mentok karena teori, mentok karena ide aja kali ya. Oke, teman-teman yang lain monggo kalau ada pertanyaan lagi. Mas Adet, saya boleh nanya ya? Boleh Bu, jangan ngompre Bu, ya nanya loh Bu. Ya Allah, baru ini aja mau nanya, bener mau nanya. Pak Sud, saya tadi tertarik ya tentang yang teknik komparasinya ya. Tapi yang saya tanya bukan ini nyata lagi ya, nanya itu lagi, cuman kalau masukan dari dari penyelenggara seminar kemarin ya, yang jadi moderator atau jadi reviewer lah, itu kira-kira mereka masukannya apa ya terhadap papernya Pak Sud itu? Maksud saya itu adalah jadi kan kita pengen tahu nih kan gitu ya, yang komparasi yang Pak Suhud sodorkan itu apakah di situ nanti cukup, kalau kita bilang sih acceptable kan gitu ya dari sisi mereka gitu, sehingga pengen tahu aja sih Pak Suhud, nanti kalau papernya Pak Suhud kan bisa saya baca-baca lagi kan gitu ya, karena kebetulan kalau udah maju ke P3M kan otomatis saya ikut baca kan gitu ya. Nah gitu. Iya Bu, saya nggak ngerti, nggak tahu persis juga sih Bu, tapi kayaknya saya nggak ada di review tuh Bu, begitu paper saya submit nggak ada di review kasih apa gitu, jadi cuman presentasi doang gitu, dipersilakan gitu sih Pak Suhud ya? Iya. Suruh ikut lagi berarti Pak. Udah di submit itu langsung suruh presentasi. Iya, jadi teman-teman yang lain kalau mau ikut presentasi nggak serem kan ya Pak ya, berarti ya cuma presentasi doang gitu ya. Lebih seram ini Bu, benar saya dari kemarin udah deg-degan saya. Ya Allah. Lebih seram ditanya Bu Dia. Enggak, soalnya iya Pak Sud, sedikit buka ini ya, sedikit Kakak buka imun lah. gitu ya. Ya,
Soalnya hasil review dari P3M itu reviewnya juga bilangnya good ya, artikelnya bagus dan lain-lain kan gitu ya. Jadi saya cukup appreciate kan gitu. Enggak sih, ini hanya sedikit aja gitu ya yang mereka tulis kan gitu, sehingga ya berarti ya Pak Adet ya dan teman-teman ya Pak Sopian dan Bu Sri ya, berarti teknik komparasi maksud saya Pak Suhud ini cukup bagus kan gitu ya, bisa di cloning ya. Direplikasi untuk ya penelitian-penelitian yang menggunakan replikasi tadi ya, barangkali Bu Sri tadi kan tertarik untuk yang level lokal ya Bu ya, perbandingan antar daerah. Ya Pak Suhud, itu aja dulu ya, melengkapi dari itu. Berarti kalau misalnya dari pihak sononya juga tidak banyak komen kan gitu ya, ya berarti saya setuju dengan ya hasil review yang P3M keluarkan itu. Ya, terima kasih Pak Suhud. Terima kasih Bu. Mas Ade, terima kasih ya. Iya Bu, bercanda ya Bu ya. Deg-degan dari mau ditanya Bu Dia apa gitu, saya udah. Emang biasanya ini Mas Bapak Suhud, kalau di situ partisipan lain boleh mengomentari, waktu itu nggak ada komentar ya? Boleh, ada, tapi kayaknya itu lazim paling 2 atau 3 nanya gitu, dan itu juga standar-standar aja pertanyaan. Lebih susah mahasiswa stan lah. Mereka pusing dengan paper mereka sendiri soalnya ya. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman, dosen dan yang lainnya, karena waktunya menjelang 11, udah lewat 6, ada pertanyaan lagi? Ya, monggo, Mas. Silakan. Ya. Silakan. Mohon izin Pak Suhud. Pengen tahu sedikit nih Pak Suhud, waktu bikin charitable itu ada klasifikasi charitable nggak Pak? Waktu ya kan tadi sempat disinggung Pak KP zakat ya, berarti kan religius ya Pak ya. Kan charitable itu bukan cuma religius tapi juga ada yang berdasarkan kedermawanan sosial biasa lah gitu ya. Atau ada juga orang yang charitable tapi gara-gara pengen pemilihan, nah itu biasa menjelang pemilu kan banyak tuh, charitable-nya banyak. Itu ada pembagian kayak gitu nggak Pak? Mohon izin, terima kasih. Nah itu saya gimana ya? Ini kan saya kerjakan bagian dari disertasi saya nih sebenarnya. Nah ketika saya kerjakan ini, tadinya saya gabungkan bukan hanya ke charitable, tapi juga termasuk zakat tuh saya masukin. Nah oleh promotor saya, dosen pembimbing saya bilang, yang zakat ini sebaiknya di drop aja deh, karena ini karakternya nggak sama gitu, beda dia bilang. Ya udah deh, saya nggak mau komen, ya udah siap Bu, saya bilang. Meskipun ya mestinya sama-sama apa bedanya, tapi nggak tahu lah, ya udah saya manut aja lah, langsung. Lagian kerjaan saya makin sedikit kan. Berarti yang non religius gitu Pak ya? Berarti ya, yang non religius jadinya. Yang artinya dasarnya adalah lebih ke apa nih? Ya dermawan aja ya gitu. Ya, kedermawanan gitu. Ya. Tapi ya terusnya saya tertarik ini Pak isu, karena memang kalau yang saya pahami charitable ini isu yang kalau di Indonesia sendiri, kalau tadi kan kalau Bapak mengkaitkannya dengan tax deductible ya, kalau saya malah mengkaitkannya ini bagian dari implicit revenue dari country kita ini. Karena ketika tax-nya turun, kita mengandalkan yang kayak gini nih, charitable ini untuk mendukung revenue country as implicit gitu ya, gitu. Itu aja, makasih. Ya. Terima kasih Pak Dircocor. Dircocor. Kapan lagi nih cocor Pak? Masih Pak gini musimnya. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman kayaknya waktunya udah cukup ya Bu Dia. Bentar, itu Pak Kap open mic tuh, Pak Kap open mic ya. Pak Kap. Atau nyobain itu mic-nya yang baru kali. Apalagi nyoba mic. Monggo Mas, kalau ada yang mau disampaikan lagi. Oke. Tapi mumpung ada mic-nya gitu kan. Ya, monggo. Apa mau ngomong apa? Oh iya, Pak Suhud. Ini kan ketika saya pas kuliah dulu, Pak Suhud kan gaya kan. Satu yang nggak saya pakai. Putus Mas, mungkin jacknya atau apanya putus, maaf. Cash. Nih, beli ini Pak, nih. Kemoceng, banyak gua kemoceng tuh. Kemoceng. Oke. Kalau saya kan dulu suka kadang-kadang tuh ngasih charity itu berupa
barang, Pak. Jadi ke sepatu, ke good semi, baju ke Salvation Army gitu-gitu loh, Pak. Itu nggak termasuk ke dalam konsep definisi charitable contribution punya Pak Sud ya? Sumbangan pemberian barang gitu. In kind gitu ya. Baju, kaos, terus kadang-kadang sepatu, kadang-kadang apalah gitu-gitu kan. Mestinya sih masuk sih, Pak. Cuman ya ngukurnya mungkin dan mungkin nggak masuk di database ya. Dinilai dua, penilaiannya sama. malah. Jadi secara definisi masuk, cuman alat ukurnya yang susah Pak ya. Mungkin itu tujuannya teman-teman penilai ya Mas KP ya. Jiwa Harus penilai dinilai. banget ya. Kalkulator. Kalau kasusnya Salvation Army itu kalau mereka dapat sumbangan baju, sepatu gitu-gitu sama mereka dijual lagi. Duitnya itu nanti dipakai untuk korporasi mereka, ngasih sumbangan kayak ngasih makan dan segala macam lah ke homeless gitu-gitu. Itu mungkin Pak Adet, Pak Sud. Jadi kalau secara literatur review masuk Pak Sud ya, yang konsep in kind gitu apa charity gitu ya. Gimana ya? Saya lupa ya Pak. Kayaknya sih nggak ada yang ngebahas tentang itu sih in kind gitu. Seingat saya ya. Nanti bos. Mungkin dalam bahasan yang beda mungkin. Oke. Gap ini berarti gap bisa diteliti nih. Wah, aduh novelty itu. Banget. Nanti dinilai dengan teknik penilaian yang ngeluarin PKN STAN pertama kali. Wah, cocok Mas. Bikin kalkulator kita nanti, Pak. Kalkulator penilaian barang charity. Ya. Iya. Oke, teman-teman, Mas Agung masih ada yang mau didiskusikan? Siap, ya misalnya Pak, saya mau nyari endorsan itu Kemoceng belinya di mana gitu aja paling. Murah di Tokopedia murah. Oke. Bu Hani itu anak buah dulu, Bu Hani lagi pada cari endorsan Kemoceng, Bu Hani. Saya juga belum punya Bu yang Kemoceng, terus saya minta sebelah. Oke, teman-teman dosen yang lainnya mungkin ada yang ada Kemoceng beneran tuh. Mana? Kemoceng beneran. Kok dibahas ya Allah. Waduh, ya udah hari Jumat soalnya ya. Udah dari Jumat. Oke, Bu Diah mungkin udah bisa ini ya Bu Diah ya, udah jam 11.11. Nggih, monggo. Nggih. Oke, dari hasil diskusi saya simpulkan kalau teman-teman tertarik sesuatu, ada pertanyaan pengen dijawab, tapi kepenginnya kuantitatif, katanya kalau terhitung pakai angka tuh kelihatan lebih ini, nggak kualitatif, deskriptif. Kalau mentok, ada way out-nya ternyata. Kita yang udah terlanjur kita baca literaturnya, kita buat yang namanya studi komparatif. Dan itu ternyata dinilai oleh reviewer P3M itu baik dan ternyata layak juga menjadi bahan atau bahan baku untuk conference internasional. Itu aja. Jadi yang pasti pesan moralnya adalah jangan takut untuk conference Bu Diah ya. Karena cuman gitu-gitu ya, aja. Betul. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Kifani, adik kelas saya jauh. Saya angkatan 13, Mbak Kifani angkatan berapa? 29 ya? Ya, beda-beda berapa tahun doang aja, Mbak. Monggo, Mbak, silakan. Angkatan saya itu. Mbak Gifani, sebentar saya sela dulu ya Mbak ya sebelum ditutup ya. Iya, boleh, Satu menit saja. Iya. Iya, Bapak Ibu ya, ini saya ada pengumuman aja ya Bapak Ibu untuk apa namanya, saya share, ini hanya promosi aja ya. Jadi saya mau ini ya, P3M akan menyelenggarakan workshop ya untuk penelitian dan penyusunan proposal penelitian untuk dosen PKN STAN ya, kerjasama dengan IPB University ya. Tapi di sini nanti syaratnya saya mohon Bapak Ibu buat proposal dulu. Nah, yang boleh ikut yang punya proposal ya, supaya nanti diskusinya dan juga workshopnya ini punya punya ya output yang jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini
akan kami rencanakan itu adalah nanti tanggal 29 Juli ya. Jadi masih ada waktu sekitar berapa pekan tuh kan gitu ya. 2 pekanan ya. Nah, draft proposal tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Draft proposal tidak apa-apa. Yang penting ide penelitian sudah ada kan gitu ya, sehingga nanti untuk rundown acaranya itu nih ya Bapak Ibu ya. Nah, rundown acaranya itu benar-benar di sini nanti adalah diskusi interaktif. Nah, seperti itu. Jadi ini saya sundulin ya, ND dari P3M ya Bapak Ibu ya. Ini adalah yang semula 16 Juli ya. Nah, 23 Juli. Tapi kemudian saya pertimbangkan karena banyak kesibukan di tanggal 23 Juli, akhirnya saya ubah menjadi 29 Juli. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang berminat kan gitu ya, ini benar-benar nanti saya minta kepada teman-teman ya, tim dari IPB ini untuk benar-benar membimbing ya Bapak Ibu ya dalam penulisan proposal. Nah, demikian Pak Bu ya. Ini sebagai sekilas info saja. Ada di Nadine sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Oke, itu aja Mbak Givani ya. Saya stop share ya, itu aja pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Diah. Baik Bapak Ibu, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Pak Adit, kepada Bapak Suhud sebagai narasumber kita, kepada Bapak dan Ibu dosen, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada acara kita pada pagi hari ini, yang sudah ikut berdiskusi, karena tadi diskusinya cukup menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya membukanya pakai pantun, saya juga akan menutup pakai pantun juga seperti biasa. Ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi, saya tutup acara ini. Semoga esok kita akan bertemu lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su.